Hai teman Pro 2, apa kabar? Kita ketemu lagi dalam acara Bicara UMKM, berdayakan transaksi bisnis lewat transaksi. Bareng aku Siska. Ada aku Dosan dan aku yakin kayaknya yang hadir pada kesempatan kali ini seneng ya, apalagi yang dengerin juga ya. Betul banget, jangan lupa acara ini bisa didengarkan dan juga disaksikan melalui Pro 2 FM, lalu juga bisa disaksikan melalui YouTube channel RRI. Ada RRI Net dan juga aplikasi RRI Play Go. Jadi jangan lupa download jangan lupa ya. Betul banget, bisa di-download di App Store ataupun juga di Play Store. Karena di situ lengkap banget ya. Ada kanal UMKM, jadi bisa di-download segala sesuatunya, bisa ditonton juga ya, dikepoin semuanya tentang UMKM. Betul. Jadi buat yang belum download, yuk kita hitung sampai 3, download sekarang juga. Oke. 1, 2, 3. Yes. Oke, terima kasih. Nah, siang Oke. hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol ya. Ini tentang pemberdayaan ekonomi melalui klasterisasi sektoral. Wow, tapi jangan lupa juga acara kali ini kerjasama antara Kementerian Koperasi dan UKM, PNM, dan juga RRI. Yes, betul banget. Nah, kita nggak sendirian ya, karena pastinya udah bareng kita di sini. Iya. Ada siapa, Dosan? Kita kenalan dulu yuk. Ada Ibu Petik Irawati selaku Regional Manager PNM Purwokerto 1. Halo, apa kabar Ibu? Alhamdulillah Kak Dosan, Kak Siska, kabar baik sekali. Wah. Alhamdulillah luar Terlihat biasa. sekali cerah ya. Pasti Semangat banget harus nih. Apalagi masih tanggal-tanggal awal ya. Oke, berikutnya ini ada juga Ibu Anik Dwi Oktiani. Ibu Anik ini adalah nasabah pelaku UMKM usaha produksi sambal kemasan dan susu olahan. Iya. Halo, gimana kabarnya Bu Anik? Alhamdulillah sehat luar Sehat biasa. ya? Nah, Cantik banget. iya cantik banget, berkilau sekali. Kayaknya omsetnya gede sekali ya. Ini boleh dibawa pulang nggak ini ya? Oh boleh. Iya benar. Tapi nggak cuma ada Bu Petik dan juga Bu Anik. Kita sapa dulu nih yang udah hadir juga ya. Ada siapa San? Ada teman-teman dari komunitas UMKM Plut Jawa Tengah yang ada di Banyumas. Halo. Hai. Wih. Wah. Wajahnya semuanya sumringah. Kelihatan omsetnya ya. Betul ya. Karena pastinya sudah didampingi, udah dikasih modal juga ya sama PNM. Mohon maaf Ibu Petik, boleh nggak kita juga dikasih modal? Ah, boleh? Bisa. Kayaknya penuh dengan tekanan sekali menjawabnya ya. Oke. Oke, Dan baiklah. tentunya nanti kita juga akan membuka Yes. sesi juga untuk yang mau bertanya ya. Oke. Yang mau minta modal mungkin boleh juga kali ya Bu Petik ya. Bisa. Oh. Siap Bisa. melayani untuk Siap para melayani, audiens. tapi ada syaratnya Nah. ya. Syarat dan ketentuan berlaku gitu ya. Oke, kita langsung ngobrol-ngobrol aja kali ya. Langsung deh ya, Penasaran kita banget nanya-nanya nih ya. sama Bu Petik nih. Kira-kira peran nih UMKM ini kan bisa dibilang juga kan berperan bagi Yes. pembangunan ekonomi ya. Nah, kalau Iya, di Purwokerto sendiri seperti apa nih? Bagaimana perannya untuk pembangunan ekonominya di wilayah Purwokerto? Oke, terima kasih Kak Dosan, Kak Siska. Jadi yang kita ketahui semuanya juga ya, mungkin yang terjadi di seluruh Indonesia juga bahwasannya khusus kami PNM khususnya yang ada di cabang Purwokerto itu memajukan pembangunan ekonomi di sektor di seluruh sektor yang ada gitu Oke. ya. Jadi untuk saat ini kalau penduduk di Purwokerto itu sekitar kurang lebihnya ada 200.000. 200.000. Itu khusus untuk yang sekitar Purwokerto aja, belum di wilayah sekitarannya. Dan saat ini PNM itu ada memfasilitasi sekitar 280.000 nasabah yang sudah menjadi nasabah kami khususnya di PNM. Wah, sudah banyak juga ya. Luar Iya. biasa sekali Iya, kontribusinya. jadi kami itu dari program esensi yang ada di PNM khususnya kami itu ada 2, yaitu Mekar dan Ulam, seperti itu. Nah ini tujuannya ini kami memberikan pembiayaan dan pendampingan kepada nasabah-nasabah kami, itu khususnya untuk nasabah-nasabah kami yang ada di kelolaan Mekar atau membina ekonomi keluarga sejahtera. Jadi kalau Mekar itu kami targetnya adalah nasabah-nasabah yang tidak bankable. Oke. Artinya yang belum tersentuh oleh bank. Seperti itu ya. Jadi kalau karena bankable ini kami
pinjamannya masih kecil. Kami membiayai bukan hanya untuk nasabah yang baru mau usaha, tapi yang belum punya usaha juga bisa kita biayai, Kak dosen dan Kak Siska gitu. Keren banget ya. Iya, jadi memang saat ini yang ada di PNM kami itu mekar yang tadi disampaikan ada 280 itu pemberian modalnya itu dari kecil. Awalnya itu karena untuk khusus nasabah yang baru mau usaha juga bisa diberikan pembiayaan seperti itu. Karena kami pembiayaannya relatif kecil, termasuk dalam kategori pembiayaan ultramikro gitu. Oke, jadi dari yang udah punya usaha bahkan sampai yang belum pun dibantu. Semuanya. Betul sekali. Semuanya dibantu ya. Iya, ibarat anak nih belum lahir masih di perut aja udah kita siapin nih modalnya. Luar biasa sekali ya. Dan yang paling penting lagi bukan hanya pembiayaannya, tapi ada pendampingannya juga Betul ya. sekali. Jadi biar ini terus berkembang, terus tahu progresnya seperti apa gitu ya Bu ya. Iya. Oke. Nah, untuk perkembangannya sendiri gimana nih, Bu Petik? Kondisi dan perkembangan UMKM di wilayah Purwokerto sekarang. Oke. Apa aja nih produk unggulannya nih? Oke, jadi alhamdulillah untuk tahun 2023 ini kami khususnya yang ada di Purwokerto itu berkembang pesat. Wih. Ya, jadi saat ini penyaluran kami itu udah sampai 750 miliar di tahun 2023. Itu uang semua Ibu. Uang Kadosan, Kapan ya saya punya uang segitu juga ya? Dari Sabang sampai Merauke juga kayaknya kalau dihitungin uang itu enggak akan sepanjang itu kali ya. Ada dana hibah nggak ini? Siap menerima loh. Iya, jadi kalau yang tadi penyalurannya itu sebanyak 750 miliar, kami itu ada di angka yang tadi saya sebutkan, pembiayaan mencapai nasabah kami 280 yang tersebar itu di 15.359 kelompok. Oh, Itu. lengkap Jadi sekali ya. iya. Jadi Agak susah mengingat angkanya. 9 yang paling diingat 9 ya di belakang ya. dan saya yakin nih Kak dosen Kak Siska tahun ini insya Allah Yes. akan bertambah sampai akhir tahun 2023 pasti Harus lebih dong. banyak jumlahnya. Berarti perkembangannya benar-benar pesat ya di sini Iya. ya. Produk unggulannya, Bu? Oke, jadi kalau produk unggulan yang ada di Yes. cabang Purwokerto itu beragam ya, Beragam, mulai oke. dari yang memang kami kelola dari awal itu ada yang namanya madu kelanceng, budaya madu kelanceng, kemudian kami ada batik ekoprint, ada berbagai macam kudapan seperti yang ada di display di depan ini salah satunya. Kemudian kita juga ada yang namanya budidaya makut dan lainnya gitu. Oke, jadi memang Beragam ya? beragam sekali ya. Beragam, Oke, Kak. oke, keren ya. Nah ini pengen tahu juga nih terkait peran PNM sendiri nih dalam pemberdayaan ekonomi nih melalui program klasterisasi sektoral nih di Purwokerto sendiri ini Oke. seperti apa nih? Iya. Jadi kalau kegiatan yang di-highlight dalam pemberdayaan di PNM itu ada terbentuk dengan yang namanya klasterisasi. Yang tadi disampaikan Kak dosen ada klasteri sektoral. Jadi klasteri sektoral itu terbentuk dari sektor usaha unggulan-unggulan di wilayah masing-masing. Jadi dibentuk kelompok dulu, itu anggotanya dari 20 sampai 50 anggota. Itu Banyak juga ya. banyak. Jadi kelompok-kelompok betul, gitu ya. karena sektoral ini satu kelompok minimal kita bina 20 sampai 50 anggota. Nah, harapannya ini kita mendorong nih yang namanya sektor unggulan ya yang di wilayah masing-masing itu untuk mendapatkan nilai tambah buat wilayahnya masing-masing. Berikut dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada gitu. Jadi sekedar menginfokan ini ya Kak dosen Kak Siska, kalau kami itu sudah melakukan atau sudah membentuk klasterisasi itu sejumlah 167 kelompok. 167 kelompok. kelompok, masing-masing ada 20 sampai 50 orang. Betul sekali. Dikalikan saja ya. Tidak pandai menghitung Jangan ya. membuat kita berpikir ya. Ya,
Jadi kalau sistem tadi klasterisasi sektoral ini kan kebentukannya kelompok ini. Harapannya dari kelompok-kelompok ini nanti fokus kepada usaha nasabah masing-masing. Karena kan seragam nih. Ya. Nah, usahanya seragam, kemudian diharapkan juga ini kan ada yang namanya simbiosis mutualisme saling menguntungkan. Betul, harus dong ya. Betul, itu yang utama kan, Iya. yang menjadi goalsnya kan harusnya seperti itu. Jadi ketika kelompok itu akan ada pemenuhan kebutuhan masing-masing satu dengan yang lainnya. Iya. Kan terikat nih, kelompok A misal nanti ada klasterisasi madu, kemudian yang berikutnya ada klasterisasi misal nanti maggot. Ada kebutuhan nih barter saling silang, itu yang diharapkan nanti akan terbentuk ekosistem yang kemudian menghasilkan bisnis yang berkelanjutan gitu Kak Siska dan Kak Dosa. Jadi saling support antara satu Betul dan yang lain ya, nggak sekali. jalan sendiri-sendiri ya. Jadi bareng-bareng ya. Benar, Soalnya. benar, Keren benar, banget benar. sih kalau kayak gitu ya. Wah, keren nih berarti ya. Aduh. Nah ini untuk strateginya seperti apa nih? Strateginya dan juga program PNM dalam memberdayakan transaksi bisnis lewat transaksi. Nah ini kira-kira untuk output dan juga outcome-nya seperti apa nih? Oke kan Siska. Jadi kalau di PNM ini kan yang namanya pemberdayaan itu kan nggak bisa terlepas satu dengan yang lain. Ya. Antara pembiayaan harus ada yang namanya pendampingan kepada nasabah. Jadi kami itu ada yang namanya unit khusus yang menjalankan program ini. Oke. Namanya itu adalah program kapasitas usaha. Atau biasanya kapasitas kita usaha. sebutnya PKU. PKU. Iya. Oke. Jadi PKU ini programnya itu adalah memberikan pelatihan kepada nasabah untuk mendorong atau meningkatkan usaha nilai tambah dari usaha nasabah masing-masing gitu. Salah satu contohnya misal tadi ada klasterisasi sektoral yang tadi saya bilang ada madu klanceng, kemudian ada budidaya jamur tiram juga gitu. Atau bahkan yang diselenggarakan oleh PKU itu ada yang berbagai, ada PKU Akbar, kami mengundang 1.000 nasabah di satu tempat untuk diberikan pelatihan. Itu. Ini keren ya. Jadi nggak cuma pembiayaan, pendampingan, ada pelatihan juga, ada pengelompokan, pembentukan ekosistem. Terus diawasin sampai maju Jadi sampai nggak nggak cuma dikasih biaya, lepas yang penting udah gitu ya. Betul sekali. Tidak hanya kita itu secara praktik, ya artinya kita budidaya secara langsung, tapi kita juga memfasilitasi pelatihan terkait dengan literasi keuangan, kemudian digital e-commerce, kemudian ada lagi namanya kita juga memfasilitasi terkait dengan perizinan, Kak. Ini yang biasanya kan kadang Betul sekali. nanti dulu deh, agak males lah, ribet dan lain sebagainya. Ternyata ada pendampingannya juga ya. Ada. Jadi kalau boleh menginformasikan, mudah-mudahan saya nggak salah sebut ini. Iya, oke. Jadi kami sudah membuatkan sebanyak 484.470 nasabah yang didaftarkan nomor induk berusaha, Kak. Nah, Diulangi bisa lagi, nggak coba Aduh, berapa jangan. tadi? Hampir 500. yang jelas ada 400.000-nya ya. Iya, betul. Hampir 500.000 ya. Betul. Kenapa bisa ingat sampai detail banget gitu? Nah iya ini Ya, harus. emang Itu luar keren biasa, banget ya, keren keren, emang. keren, keren, Iya, keren. keren Dan buat ini ya. sangat membantu sekali karena sekarang kan persyaratan untuk satu dan lain hal kan biasanya ditanyakan juga ya Betul. terkait perizinan dan lain Iya. sebagainya. Dan Jadi- ini akan mempermudah teman-teman pelaku UMKM sendiri Betul ya. sekali. Jadi itu kami memang sebanyak nasabah tersebut itu kami selama 2023 sampai dengan pertengahan ini sudah ada melakukan pelatihan sebanyak 4.000 pelatihan di berbagai titik. Gitu. Oke. Nah, penasaran juga nih terkait kemudahan dan juga keuntungan sendiri nih bagi pelaku UMKM yang diperoleh, terutama untuk di tempat-tempat nih, di pelaku UMKM setempat nih. Seperti apa nih keunggulan sama keuntungannya nih? Oke. Jadi karena yang tadi disampaikan di awal bahwasannya itu
kami PNM hadir itu kan sebagai akses. Oke. Akses menjembatani bahwasannya yang tadi disampaikan, ini loh banyak nih pelaku UMKM yang tidak bankable, belum terfasilitasi. Betul. Nah, inilah peran penting bagi PNM ini memudahkan, menjembatani antara nasabah-nasabah yang belum mendapatkan pembiayaan supaya mendapatkan pembiayaan berikut dengan pendampingannya, Kak. Itu. Jadi kalau untuk kemudahannya saya rasa ini akan memajukan yang namanya UMKM yang ada di khususnya wilayah di Purwokerto. Oke, harusnya sih sangat maju ya. Apalagi kan nggak cuma dikasih pembiayaan terus udah ya. Banyak Iya, sekali betul hal-hal lain yang sekali. memang dilakukan benar-benar agar pelaku UMKM ini bisa maju gitu kan. Salah Keren satu banget. keuntungan yang lain nih Kak. Apa Ya, tuh? jadi Aduh, kalau bicara untung ini Iya, penasaran ya. betul sekali. Siapa sih yang nggak mau untung nih? Iya, jadi Langsung kalau tertarik banget. betul PNM itu tidak hanya memberikan modal finansial aja nih. Kalau dari Oh. tadi kan PNM menyampaikan pembiayaan terus nih Iya, Kak, benar oke. nggak? Iya, iya, Jadi betul. kalau kami itu memiliki 3 modal yang utama. Yang tadi modal finansial, Betul. kami memberikan pembiayaan, kemudian modal intelektual ini Kak. Pelatihan tadi itu ya? Pelatihan ini yang tadi disampaikan intelektual, karena modal intelektual kan bisa jadi nanti akan menjadi tambahan ilmu untuk para pelaku UMKM, bukan hanya untuk saat ini dikerjakan, tapi bisa jadi untuk di jangka panjang atau di Iya. tahun-tahun berikutnya, kan seperti itu ya. Jadi yang ketiga kemudian kita ada yang namanya modal sosial. Modal sosial itu Ada seperti modal apa? Seperti sosial. apa? Jadi kami modal sosial itu kami memberikan yang namanya memfasilitasi kepada nasabah-nasabah kami ketika ada hal-hal yang memang di lingkungannya itu perlu Ada diberikan trouble gitu. diberikan benefit lebih. Oh, oke, 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 Contohnya kemarin di saat pandemi karena banyak dari putra-putri nasabah kami yang tidak bisa mendapatkan fasilitas pendidikan nih. Contohnya, benar nggak? Kemarin pas pandemi kan tidak bisa sekolah, Iya, butuh terbatas kuota. sekali Betul. aktivitasnya ya. Terbatas kuota, Kuota. terbatas Nah, handphonenya. Iya, kami ya kan? buatkan yang namanya ruang pintar Kak, di setiap banget ya. titik kecamatan. Jadi kami kemudian di situ memfasilitasi supaya putra-putri dari nasabah kami bisa belajar dengan mudah mengakses semua ilmu yang bisa didapat dari ruang pintar Iya, tersebut. karena nggak bisa dipungkiri kalau anak-anak dari pelakunya ini bermasalah, otomatis akan mempengaruhi fokus dari orang tuanya Betul ini ya. sekali. Betul. Itu salah satu ibaratnya pendampingan kami kepada generasi dari nasabah-nasabah kami. Ya. Gitu. Oke, kalau tadi Pembibitan ya. udah kemudahannya, keuntungannya gitu ya. Sekarang nih tantangannya apa nih? Tantangannya PNM nih dalam meningkatkan partisipasi UMKM dalam program-program yang diselenggarakan nih. Oke, jadi dalam setiap menjalankan program pasti semua bisnis akan ada hambatan. Betul. Nggak Kak? Iya. Tapi hambatan itu bukan jadi halangan atau rintangan, tapi harus menjadi sebagai semangat dan cambukan. Nah. Iya. Motivasi. Betul. Jadi di setiap kelompok kami itu kan ada pendamping Oke. yang kami sebut namanya adalah sebagai account officer. Account officer. Iya. Oke. Account officer ini nanti teman-teman dari account officer itu mendampingi nasabah-nasabah kami di setiap kelompok. Nah, yang menjadi tantangan kami karena adalah kompetensi account officer dalam menyampaikan materi kepada nasabah dan nasabah bisa menerima nggak atau memahami materi yang disampaikan oleh Iya. account officer. Kuncinya komunikasi. Betul. Iya. Iya. Kalau cuma Sampaikan nggak menyampaikan nih materi dan pesannya nggak gitu ya? dipahami dan Betul. dimengerti percuma ya. Iya, nanti nggak ada feedbacknya, Iya, betul, benar betul, nggak? betul. Iya, jadi kami itu memang account officer kan interaksi Oke. antara nasabahnya itu kan intens gitu ya. Jadi setiap minggu kami ada yang namanya pertemuan kelompok mingguan. Hanya saja account officer yang mempunyai job desk itu sebagai jembatan utama, pintu utama nih PNM untuk bertemu langsung dengan nasabah kami yang tadi disampaikan Kak Siska itu sebagai alat komunikasi kan ya, alat komunikasi. Nah, itu kita belum bisa melihat secara langsung apakah kemampuan account officer ini memang sudah sesuai harapan. Walaupun ini kami selalu melakukan atau memberikan pelatihan. Oke. Jadi ketika pelatihan itu tidak hanya
untuk nasabah aja nih Kak. Ya, Iya, oke. jadi account officer kami pun dilakukan pelatihan oleh para ahli yang memang artinya sudah paham sekali dengan job desk-nya dari account officer ini, seperti itu. Oke, berarti bukan cuma pelakunya aja yang Yes. di-upgrade, tapi mentornya juga Iya, di-upgrade ya. harus Oke, selalu. oke. Ini benar Iya. nanti akan terus berkembang Iya. ya pengetahuan dan lain sebagainya. Betul sekali. Nah, ini kan bisa dibilang sudah bagus sekali nih ya. Terus apakah masih ada harapan atau mungkin pencapaian yang ingin dicapai nih dari PNM sendiri? Oke, jadi kalau dari PNM yang pasti itu kita tetap konsisten. Betul ya Kak? Ya. Tetap konsisten, kemudian tetap tumbuh untuk para pelaku UMKM di Indonesia dan Purwokerto khususnya nih. Ya enggak? Dengan bertumbuhnya para pelaku UMKM, harapannya kami penyalurannya kan akan semakin besar. Ya, dan saya yakini di Purwokerto itu masih banyak sekali potensi baik sumber daya manusianya atau sumber daya alamnya yang bisa digali untuk bisa memajukan menggerakkan para pelaku atau bisa jadi menjadi pelaku UMKM atau bisa mendorong para pelaku UMKM untuk berkembang gitu Kak. Harus. Tapi ya semuanya. kalau aku sih yakin banget bisa lah ya. Bisa, Secara pasti udah ya. paket lengkap banget gitu loh. Jadi dari upgrade dari sisi pelakunya, dari mentornya, pendampingan, pembiayaan dan lain Betul sebagainya. sekali. Fasilitasnya semua udah lengkap. Udah lengkap banget Tinggal gitu ya. motivasinya aja, semangatnya yang Dan harus Betul dikencengin. sekali. ya, Iya. dari pelakunya nasabahnya itu Iya, seperti betul. apa Jangan gitu sampai ya. motivasinya, fasilitasnya udah oke, oke. terus cuma kenceng di awal doang, nanti di akhir aduh ada kendala sedikit. Iya, betul Udah sekali lemes ya. gitu ya. Iya. Akun office-nya ini nanti Nah, yang Iya, yang Kak. ayo semangat semangat gitu Betul, ya. harus selalu memberikan pendampingan di situ yang harusnya kan konsistensi sustainable-nya itu ya yang harus ini harus dijalankan gitu. Jangan hanya tadi Kak Dosen bilang udah dikasih modal, kemudian dilepas aja nih tanpa Iya. adanya treatment khusus nih. Gimana nih biar usahanya tetap jalan? Mudah-mudahan sih tetap semakin maju dari Semakin ultra berkembang mikro terus. jadi mikro, menengah ataupun ke atas bisa naik kelas. Iya, iya. Nah, Gitu. kalau yang ini sih kayaknya udah nggak usah diragukan lagi ya. Udah usahanya udah banyak. dan udah terpampang di sini juga. Udah terpampang nyata nih, bukan Fata Morgana lagi ya. Oke, nah ada Ibu Anik nih mungkin bisa di-share dulu nih. Sebelumnya Ibu Anik ini menggeluti usaha ini dari susu olahan terus juga Sambal. apa namanya, sambal kemasan gitu. Emang passionnya seperti itu atau ini karena kepepet, kebanyakan kan UMKM ini kan kepepet karena pandemi ya, semakin berkembang dan sekarang malah ketagihan karena iya. keuntungannya luar biasa. Nah kalau Bu Anik sendiri seperti apa nih? Oke, jadi awal saya usaha tumbas sambal ini, awalnya saya tumbas sambal. Jadi sebelum tumbas sambal itu saya memang basic usaha saya penjual jasa, facial home service. Oke. Jadi saya facial keliling dari rumah ke rumah. Karena pandemi kan tidak mungkin saya melakukan usaha itu kan. Iya. Apalagi kita yang namanya facial kan Harus mukanya berdekatan. saling berdekatan banget. Iya. Dan itu tidak mungkin dilakukan. Gitu. Kalaupun saya berani, biasanya pasiennya yang nggak mau. Nggak Mbak, jangan dulu gitu kan. Protokolnya ketat banget ya. Oke, iya. Jadi saat itu otomatis usaha terhenti, pemasukan berkurang, sementara yang namanya pengeluaran kan tetap. Malah nambah. Malah nambah. Karena anak-anak ketika pandemi kan anak-anak pada di rumah. Di rumah ya kan? cemilannya nambah ya. Cemilannya nambah, jajannya nambah kan. Kemudian saya memang basicnya memang sedikit suka masak. Sedikit ya. Saya nggak pinter masak tapi ya bisa. Terus saya berusaha untuk bikin sambal. Memang saya senang bikin sambal. Terus keluarga saya suka dengan sambal saya, katanya sambal saya enak. Nanti selalu kita cobain ya. Harus Jangan sampai enggak. Luar biasa sambelnya Bu Ani. Betul. Terus saya mencoba bikin sambal. Terus saya ke anak saya itu, kebetulan anak saya itu waktu itu masih kuliah. Mas, kira-kira kalau ibu bikin sambal ini kira-kira marketable nggak ya? Terus kalau rasanya ya Bu, tinggal kemasannya saja gitu. Waktu itu terus saya bikin, saya tawarkan ke teman-teman dulu, teman-teman terdekat. Jadi sambil saya juga untuk kritikan mereka seperti apa, sarannya apa aja gitu. Saya terbuka dengan kritik. Waktu itu
Saya masih terpanjang, jujur aja terpanjang dengan modal. Waktu itu saya belum begitu kenal mekar. Jujur aja Bu, awalnya saya malah underestimate dengan mekar waktu itu. Saya pikir mekar itu koperasi apa gitu. Ternyata luar biasa. Setelah saya coba, saya gabung dengan mekar, luar biasa. Ini yang bisa membantu usaha saya jadi sampai pada titik sekarang. Tidak sekedar, betul kata Bu Muntik, tidak sekedar dikasih modal, tapi juga ilmu-ilmu marketing juga saya dapat. Saya awalnya jualannya cuma dari teman ke teman, dari pintu ke pintu. Saya belajar diajari sama Mekar itu untuk ikut yang pelatihan Shopee, marketplace, marketplace, okay. Terus saya praktekkan, ya alhamdulillah saya juga ada di toko oren untuk tumbal sambalnya gitu. Ya, dari Instagram juga saya ada beberapa reseller luar kota juga. Pokoknya alhamdulillah ini tumbal sambal sudah melanglang Indonesia. Keren banget teman-teman. Bukti nyata ya. Iya. Bisa dilihat di Instagramnya, di Tumbal Sambal, ada juga di toko orennya juga ada. Terus setelah sambal, waktu itu memang pandemi itu kan butuh asupan kesehatan, ya makanan-makanan, minuman-minuman. Ya kebetulan, penuh vitamin ya. Nah itu dia. Kebetulan tempat saya itu kan dekat dengan Batu Raden, yang dekat dengan susu murni. Oke. Dari saya awal join di Mekar itu tahun 2021. 2021, oke. Dapat modal itu awalnya 2 juta. Saya beli untuk alat-alat dan modal usaha. Terus alhamdulillah keuntungannya saya sisihkan, saya tambah usaha susu olahan, susu kemasan, gitu. Kalau untuk susu memang terus terang aja terpanjang dengan kadaluarsa ya, kadaluarsa. Jadi nggak bisa expand sampai keluar kota, paling-paling mentok sampai Cilacap, paling sampai Cilacap, Purbalingga. Tapi kalau untuk sambal, meski dia nggak pakai bahan pengawet, tapi dia cukup tahan lama, jadi tahanlah untuk sampai ke luar kota seperti itu. Saya merasa bersyukur gabung dengan Mekar, karena dengan gabung di Mekar, di samping bantuan modal, saya juga merasa banyak tambah ilmu, Jujur aja ya, saya diikutkan pelatihan-pelatihan, perizinan saya memang semuanya dibantu sama Mekar, dari NIB, dari halal, dan sekarang lagi proses PRT, lagi proses untuk PRT-nya. Saya didampingi dengan maksimal sama Bu Titi. Tim PKU yang tadi disebut. Pendampingnya, iya. Saya didampingi untuk perizinan, ayo Bu gitu. Tanpa beliau mungkin ya usaha saya mungkin masih lokalan saja lah. Iya, luar biasa. Jadi waktu itu Zoom ya Bu, karena masih pandemi jadi ilmu jadi ilmu-ilmu yang saya dapat lebih banyak lewat Zoom, tapi luar biasa juga, meski saya Zoom, saya ilmunya dapat, diganti juga uang pulsa itu. Pantesan makin semangat ya. Iya, pokoknya Mekar keren deh. Terus saya jadi ke tetangga sekitar, itu saya juga mulai mengedukasi bahwa untuk aktif di Mekar, jangan sekedar untuk penerimaan modal, kemudian mereka konsumtif. Saya mulai mengedukasi, ayolah usaha seperti itu. Iya. Jadi mengajak yang lain untuk maju bersama betul, Bu Anik ya. Ini awalnya kan sendiri gitu ya. Berarti sekarang sudah punya karyawan dong yang membantu. Karyawan adalah kalau lagi orderan lumayan itu saya panggil beberapa orang untuk bantu-bantu sortir barang kayak cabai-cabainya seperti itu kan, nggak mungkin saya usaha sendiri, saya lakukan kerjakan sendiri kan seperti itu. Kalau boleh tahu nih Bu Anik, sampai berapa banyak nih produknya terjual nih rata-rata, mungkin dalam 1 bulan gitu? Dalam 1 bulan itu kurang lebih sekitar minimal sekitar 100 lah, 100 botol. Minimal 100. Berarti paling enggak 1 hari itu 3 pieces ya? Iya. Karena main reseller juga, main reseller. Tuh keren banget
Itu 1 bulan ya. 1 Bayangkan bulan. 1 tahun ya. Sukses gak tuh dari Pak Andi? Aduh, Sukses Ini banget pasti ya. bangga sekali ya. pasti kan? Ya, alhamdulillah. Dan Ibu Anik memang salah satu nasabah kami yang intinya kan mau belajar bersama oke. PNM. Yang tadi saya sampaikan karena fokus atau poin yang penting harus kreatif di saat kondisi atau situasi tidak sedang bersahabat. Oke. Ya kan ini kan muncul. Betul. Wah, ini muncul suatu ide karena desakan. Desakan karena kondisi kayak gini saya mau nggak mau ini Iya. coba nih sesuatu hal yang baru. Beda arah ya Bu, Tuh. dari facial Iya. Tiba-tiba ke makanan. Iya. Tapi kan tetap masih menggunakan keterampilan tangan. Iya, sama tangannya yang bergerak ya. Berkreasi ya. Tapi penasaran juga kan Gimana, tadi gimana? awalnya katanya kendala masalah modal. Nah awalnya itu modalnya dikasih berapa sih? Awalnya itu saya dapat modal 2 juta. 2 juta awalnya ya. 2 juta. Itu awal. Ya, Wow. karena Yakin? pandemi. Sebelumnya katanya minimal itu 3 juta. Karena pandemi saya nggak tahu, mungkin karena banyak yang butuh. Jadi mungkin dibagi-bagi ya Bu. Banyak Biar yang merata. Kepepet untuk usaha. Iya, kepepet gara-gara pandemi, akhirnya gimana caranya harus punya penghasilan ya buka usaha. Nah, Iya, itu. betul. Ya, jadi saya 2 juta itu saya beli alat-alat karena saya kan butuh wajahnya besar. Butuh solet itu juga yang tebel kan, karena untuk ngaduk-ngaduk yang berat-berat seperti itu. Dan peralatan-peralatan yang lain sekalian untuk bahan-bahannya untuk 3-4 kali produksi. Karena kan kita stok Ya. stok terus ini juga harus sudah ada mulai bahan lagi, ketika ini laku kita produksi lagi kan seperti itu. Jadi untuk memutar kayak gitu ya. Iya, betul. Berarti langsung stok ya, jadi nggak ada kan atau sempat PO dulu kayak gitu. Jadi saya memang bareng anak-anak, kebetulan ya alhamdulillah anak-anak juga teman-temannya banyak. Oke. Jadi dipromo-promokan juga antar temannya juga. Kemudian mulai muncul reseller-reseller. Mulai muncul reseller-reseller. Terus mulai menaikkan kapasitas produksi seperti itu. Ya awalnya sih nggak banyak ya, awalnya paling-paling ya kita produksi paling 30 botol. Nanti kalau sudah Dalam satu terjual hari itu. setiap hari mau nggak mau kita harus produksi ya, karena ketika 20 terjual stoknya 10, karena kita main online kan kita nggak tahu ya. Nggak tahu tiba-tiba ya. Iya, Tiba-tiba langsung gitu. 30 gitu Terus bisa ya. pesan ini akhirnya kita produksi lagi gitu. Oke, jadi produksinya selalu jalan tiap harinya ya untuk Iya. memenuhi kebutuhan baik yang offline dan juga online. Iya, betul. Nah ini kan sambalnya masih jalan terus gitu ya. Untuk facialnya nih gimana nih? Apakah Kan sekarang udah nggak pandemi ya. mentang-mentang Nah, "Ah, ini sambalnya kayaknya lebih iya. profit nih susunya terus Aduh. spesialnya akhirnya udahlah sama-sama keterampilan tangan. lanjut Sekarang lagi nggak ulang nih? sambal aja. Tapi jujur aja ya akhirnya facial itu karena saya kalau facial itu kan saya harus datang ke rumah. Betul. Harus datang ke rumah. Terus secara waktu kadang-kadang janjian jam 2, mereka ternyata setelah kita sampai sana jam 2 si ibu ini yang mau facial Molor. iya kadang ada Itu tamu sering terjadi segala ya. macam. WIB ya waktu Indonesia berubah. Memang ya karena banyak pohon karet di Indonesia ya. Jadi karet ya. Facial masih tapi sudah enggak yang menjadi usaha pokok. Sudah akhirnya menjadi yang awalnya usaha pokok jadi usaha sampingan. Pokoknya tetap ke sambal. Tapi masih gitu ya. Bu Masih, Anik ya. masih. Pantesan ya, kinclong. Tadi bilang. Tadi udah bilang cantik. Cantik ya. Tapi kan sampai berkembang sampai di titik yang sekarang kan pasti nggak mudah. Ada aja kendalanya ya. Dan mungkin awal-awal kendalanya itu seperti apa selain kendala modal tentunya kan udah ada solusinya. Nah kalau masalah mungkin penjualan dan lain sebagainya seperti apa nih kendalanya? Untuk kendala lebih ke ini aja sih kalau penawaran harga biasanya. Karena harganya sudah ditawar padahal ya Karena beli banyak gitu ya. iya beli banyak. Tapi sekarang kayak gitu temen. Iya. Iya, Harga temen lah, padahal harga temen harusnya lebih mahal ya. Iya benar. Oke. Secara garis besar sih untuk kendala-kendala nggak begitu ya, artinya memang mungkin lebih ke ini aja, lebih ke tenaganya aja sih. Tenaganya. Tenaga untuk kalau ketika ada kapasitas produksi yang banyak harus nyari orang karena belum punya pekerja tetap memang gitu. Selagi pokoknya intinya sih selagi masih bisa dikerjakan sendiri saya kerjakan sendiri. Tapi ketika sudah
kapasitasnya udah berlebih, saya pasti panggil orang. Saya juga ingin bantu orang lain gitu. Oke. Mungkin bisa di-share juga nih ya. Pernah paling banyak itu pesanan sekali waktu sampai berapa gitu? Pernah satu hari itu 50 botol pernah. Jadi ketika reseller sama yang eceran-eceran itu Habisnya barengan gitu. iya bersamaan. Bersamaan Jadi gitu pesanannya ya? bersamaan gitu. Jadi pernah 50, 70 juga pernah waktu itu sehari. Itu untuk bahan bakunya gimana tuh, Bu Anik? Saya harus ke pasar ya, tapi saya sudah punya pelanggan. Kan kalau mendadak-mendadak ya kan? Iya, jadi saya pesennya yang sudah dipetiki untuk menghemat waktu kan. Iya, betul. Saya mintain petiki, udah dikupas, bawang-bawangnya seperti itu. Karena saya pakai bahan-bahannya yang fresh. Jadi saya nggak mau ada cabai-cabai yang banyak-banyak itu saya nggak mau pasti. Karena itu nanti juga selain mempengaruhi rasa juga dia mempengaruhi ketahanan produknya seperti itu. Oke, dan ini mungkin teman Pro 2 penasaran gitu ya. Untuk membuat satu botol sambal itu kira-kira perlu uang berapa? Perlu bahan-bahannya kira-kira seperti apa gitu? Kalau untuk satu botol karena dia kecil ya, jadi untuk Bisa bahan kisarannya cabai aja. 1 kilo aja ya. Nah, misalkan kisarannya untuk berapa produk berapa gitu. Ya, perlu oke. mereka Untuk siapkan. 1 kilo, 1 kilo cumi untuk sambal cumi, 1 kilo cumi itu perbandingan 1:1 saya bisa jadi sekitar 30 botol. 30 botol untuk 1 kilo cuminya itu. Untuk teri bisa jadi ya kurang lebih segitulah 30, 32 gitu. Jadi kita punya 4 varian. Cumi, teri, bawang sama yang original. Original biasanya terasi. Oh, paling laris yang mana nih, Bu Anik? Cumi, the seller cumi. Cumi. Boleh habis ini kita Cumi. bawa pulang cumi ya. Siap. Boleh. Itu era kapan ya? Cumi cuma miss call ya? Kan angkatan jadul. Maklum ya, kamu angkatan muda ya. Iya. Oke. Bu Petik nih melihat kesuksesan Bu Anik sendiri ini seperti apa nih? Jadi saya bersyukur, kami khususnya PNM bersyukur. Beliau-beliau ini yang kami dampingi dari awal gitu bisa sampai sesukses ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi kami. Ya, tanpa beliau-beliau ini juga kita yang namanya pilar-pilar ekonomi nggak akan jadi pondasi yang kokoh, betul nggak? Beliau ini sebagai pelaku UMKM memang harus mau selalu berusaha, selalu belajar untuk bisa tetap produktif gitu ya Bu dalam menjalankan kegiatannya khususnya di bidang usaha kuliner gitu Kak. Oke, tadi kan udah dibahas tentang sambelnya nih, susunya belum, Sa? Nah, Iya kan? ini- Susunya kan untuk mengolah susu ya, biar rasanya pas, variannya disukai, itu kan pasti nggak bisa langsung Iya. tiba-tiba ada percobaan Ada dulu. trial and errornya. Nah, Nah, gitu. ini sampai wujudnya seperti ini dan sudah rasanya oke, itu Betul. butuh waktu berapa lama dan Iya. berapa kali gagal biasanya? Kalau untuk susu olahan pakai yang rasa-rasa stroberi, buah-buah segala macam sih ini cepet. Karena kita tinggal masak aja, dikasih gula, dikasih perasa, gitu terus dalam waktu 2 jam aja udah bisa lah cepet. Yang agak lama itu susu kurma madu. Sebenarnya kita produksi susu kurma madu. Ada berapa varian rasa? Ada kalau susu kurma itu? madu. Dulu sempat bikin yogurt juga, yogurt terus susu rasa stroberi, vanila segala macam ada susu rasa-rasa. Gitu. Berbagai macam rasa ada Ya. ya. Rasa yang pernah Rasa ada. yang pernah ada, rasa yang tertinggal. Tertinggal. Rasa-rasanya pengen nyobain juga ya. Lihat Boleh nanti kita cobain. ya. Harus sabar ya. Kan dari tadi kita doang nih yang nanya-nanya, kita Nah. yang ngobrol. Kita kasih kesempatan dong yang Iya, hadir kita di kasih. sini ya, buat Yang bertanya mau ya. bertanya boleh mungkin angkat tangan terlebih dahulu nih. Iya, Silakan. Oke. oke. Yang ganteng sendiri nih ya. Oke. Tapi masih gantengan aku sih. Iya, kalau dilihat dari jarak 10 meter. Ya. Oke. Oke. Iya. Namanya dulu. Mereka ini mungkin. dari komunitas Plut Jawa Tengah yang ada di Banyumas ya. Oke. Ya. Nama saya Guru Aziz. Kebetulan saya juga ada usaha. Tadinya terkait modal agak tertarik sih. Tapi pengen bertanya sih sebagai yang baru merintis gitu kan. Kadang kita nggak punya aset tuh. Kalau kita ada pinjaman tuh
bisa nggak sih? Oke, baik. Ini langsung ini sepertinya ke Ibu Petik nih. Silakan Ibu. Ya, terima kasih tadi saya sebut Mas Aziz ya. Iya, Mas Aziz. Kalau boleh tahu Mas Aziz sudah berkeluarga atau belum ya? Oh, belum. Jadi kami ini ya PNM itu khususnya untuk yang mekar memberikan pembiayaannya itu khusus untuk perempuan. Oh. Jadi hanya untuk perempuan aja, wanita Untuk perempuan, aja, baik. tanpa agunan atau tanpa jaminan gitu. Dan kami sistemnya berkelompok. Berkelompok, Iya. baik. Minimal kelompoknya itu adalah 10 orang. 10 orang minimal. Jadi kami tidak memberikan pembiayaan hanya untuk perorangan, tapi kami bentuk kelompok. Kelompok. Satu kelompoknya itu Oke. ada 10 orang. Jadi mungkin kalau Mas Aziz tadi kalau disampaikan kan sebetulnya kami bisa merekomendasikan ke Ulam, tapi tadi disampaikan Mas Aziz kan saya belum punya aset nih, sedangkan kalau yang Ulam kan masih harus menggunakan jaminan. Betul. Kalau yang mekar ini kami pembiayaan ultra mikro tanpa jaminan, tapi untuk sementara saat ini hanya untuk diberikan pembiayaan kepada kaum perempuan. Gitu. Mungkin habis ini menikah dulu ya. Adiknya boleh adiknya ya, yang cewek. Ibunya boleh Ibunya juga. bisa juga. Ibunya boleh nanti diajak ya. Nanti pembiayaannya itu awalnya saat ini sudah bisa 3 juta. Kalau dulu Bu Anik menempatkan fasilitas 2 juta, saat ini minimal 3 juta. Gitu. Oke. Berarti sudah tahu triknya ya bagaimana ya. Karena ini harus kelompok dan juga untuk saat ini diutamakan untuk perempuan, Perempuan. ya. Untuk Jadi mungkin perempuan. adiknya diajarin terlebih dahulu gitu ya untuk persiapan. Nah, nanti Iya betul. adiknya. Ataupun kalau memang usahanya memang usaha keluarga gitu kan, nggak masalah Betul, gitu. betul. Itu. Untuk pengajuannya nanti atas pengajuan nama yang iya, perempuan ya. betul. Kalau satu keluarga 10 orang gimana ini? Ya, langsung kelompoknya sendiri Iya, ya. kelompoknya Kan 10 keluarga orang besar nih, kan? gimana nih? Yang penting berarti usahanya Macam 10 beda-beda. macam. Iya, kalau Oke. nggak 10 macam juga nggak apa-apa. Yang penting kan ada beberapa ragam gitu usaha. Oh, yang ragam lainnya. usaha. Jadi 10 itu nggak boleh sama Nggak boleh ya. satu Karena item kan usaha ya. harus tadi simbiosis mutualisme Mutualisme. yang saling Membangun membantu. ekosistem Betul, ya. Nah, itu dia. Oke. Oke, ada lagi mungkin Ada yang mau lagi? nanya? Oh, boleh. Oh, boleh. Yang mana yang depan dulu mungkin Yang ya. depan ya. Yang duluan. Oke, baik. Iya, perkenalkan nama saya Dela Kusmawati. Saya ingin bertanya ke Ibu Anik. Ya. Dulu saya sempat memiliki usaha di bidang olahraga. Nah, saya ingin bertanya Bu, bagaimana sih cara kita mempertahankan eksistensi usaha kita, sedangkan kita tahu pasti setiap usaha ada pasang dan surutnya. Nah, saya ingin tahu bagaimana cara Ibu Anik mempertahankan eksistensi usaha Ibu sehingga sampai saat ini bisa mendapatkan omset yang sangat luar biasa. Terima kasih. Oke. Mbak siapa? Dela. 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 Oke, Mbak Dela. Kalau menurut saya sih selama ini kuncinya konsisten. Usaha itu butuh konsisten ya. Artinya ketika sepi atau rame, saya tetap menyediakan produk. Saya tetap iklan. Saya tetap mengiklankan di media sosial. Sepunyanya lah. Saya ada Facebook, saya pakai Facebook, pakai Instagram. Dan sekarang mulai belajar TikTok, meski kadang geli juga ya, udah tua main TikTok gitu. Iya. Kuncinya tetap semangat, tetap optimis bahwa rezeki itu Allah sudah atur. Yang penting kita tetap berusaha. Kuncinya lebih ke arah situ sih kalau saya. Gitu Mbak. Oke. Yang penting konsisten Betul, dulu ya. konsisten. Terus Bisnis itu butuh konsisten. Kayak misalnya kita buka warung makan misalnya, sepi, kemudian kita surut semangat, kemudian nggak jualan, terus jualan lagi nunggu ada mood, nggak bisa. Bisnis kalau moody itu ya sudah, Ya, langsung bye-bye ya. bye-bye, iya betul. Jadi jangan sampai lagi semangat terus tiba-tiba karena sepi akhirnya surut terus tutup dulu lah. Mau Iya. buka lagi biasanya harus ngumpulin semangat lagi yang besar gitu ya. Terus orang juga kalau mau beli udah males juga. Mau ke sana ternyata tutup. Padahal kita udah jauh-jauh misalnya. Kita udah jauh-jauh menuju warung A ternyata tutup. Akhirnya ketika kita pengen produknya si A, takut tutup lah, jauh juga capek. gitu. Betul. Oke, baik. Oke. Ini apa namanya udah terjawab semua ya? Betul. Sudah terjawab semua. Mudah-mudahan habis ini
langsung difikirkan gimana strateginya untuk membangun usahanya biar makin sukses, makin berkembang, nanti bisa Betul. langsung menghadap Ibu Petik ya. Siap, Kak Yang penting Desa. jangan lupa tadi ya berkelompok ya. dan ada beberapa item untuk membangun ekosistem usaha itu ya Ibu ya. Iya, nah ini mungkin harapannya nih dari Ibu Anik nih untuk sebagai pelaku UMKM-nya seperti apa nih? Harapan saya sendiri, usaha saya makin berkembang, makin maju, dan harapan saya ke Mekar juga semoga mampu menjangkau ke seluruh kaum, terutama kaum milenial juga kayaknya butuh nih Bu. Betul banget, iya. Karena banyak anak-anak muda juga yang pengen usaha tapi Terkendala. betul gitu. Nah biasanya malu-malu juga ya. Iya. Mau malu ya. Oke, kalau untuk Ibu Petik sendiri nih pesennya nih untuk semua pelaku UMKM atau Yes. mungkin ada yang berencana sebenarnya tuh punya niat yang cukup besar untuk membangun usahanya nih, tapi kayak maju mundur cantik gitu. Nah, ini gimana nih? Terus gimana caranya buat ngumpulin 10 orang itu Nah. gitu untuk bisa gitu. menjadi nasabahnya gitu. Iya. Jadi kalau tadi yang Kak Dosen, kita sebagai pendamping pelaku UMKM, khususnya di Purwokerto, harapannya semua pelaku UMKM, kalau tadi Bu Anik menyampaikan adalah konsistensi, yang penting adalah pantang menyerah. Betul. Itu. Maju terus Bu. Iya, karena kita mau berusaha, baru mau usaha, hanya niatan, tapi tidak Actionnya ya. dilakukan atau tidak action, nggak akan selesai, Betul. Iya. dan nggak akan jalan-jalan juga, gitu. Staf. Banyak sekali, kadang-kadang teman-teman ekonomisir juga seperti itu. Saya pengen usaha, usaha apa ya? Hanya dipikirkan aja nih, Hanya diniatkan dipikirkan aja. dan juga bertanya-tanya ya. Bertanya-tanya gitu kan. Iya betul. Tapi tidak dilaksanakan dengan action. Karena jadi akhirnya kan nggak tahu nih kendala-kendalanya apa, kemudian solusi yang harus dilakukan seperti apa gitu. Ya, jadi lakukan kalau ingin berusaha ya langsung kerjakan. Ya, Gitu ambil aja. langkah pertama ya biar sampai ke tujuannya ya. Nanti kalau udah kecemplung kan mau nggak mau harus gerak ya. Jangan tenggelam. Iya, mau harus menyelamatkan nih yang udah diawali harus diakhiri, tapi jangan sampai berakhir dong. Harus diteruskan sampai berkembang. Kan Dan membangun- diturunkan. Harapannya kan bisa membuka lapangan usaha Nah, juga nih kan. orang membuka lapangan kerja untuk warga sekitar, terus sama aja membantu perekonomian juga ya. Iya. Iya, Itu dan yang kapan utama. lagi bisa jadi bos untuk usahanya sendiri. Nah, Ya. udah nggak ada lagi izin karena sakit ya. Iya. Tapi hari ini nggak berangkat karena nggak enak badan ya. Tapi nanti tolong laporannya ya. Oke, baik, terima kasih Ibu Anik dan juga Bu Petik Mas Dosen. Iya, atas sama-sama, sharing Kak obrolan Dosen, serunya Kak pada Desa. kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat Betul. tentunya buat yang hadir pada kesempatan kali ini dan juga yang mendengarkan melalui Pro 2 FM dan juga YouTube channel RRI, lalu RRI Net serta aplikasi RRI Play Go. Iya, dan kita ingatkan sekali lagi, jangan lupa download aplikasi RRI Play Go di App Store ataupun juga di Play Store ya, karena di situ ada kanal UMKM. Iya, nah jadi bisa langsung tuh, langsung kepo, Yes. download, langsung kepo, cari informasinya sebanyak mungkin ya. Oke. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya ya dalam bicara UMKM berdayakan transaksi bisnis lewat transaksi. Dan tentunya tadi kita sudah membahas tema terkait pemberdayaan ekonomi melalui klasterisasi sektoral ya. Iya. Banyak sekali informasinya, banyak sekali manfaatnya. Tinggal dipraktekkan, dipikirkan Actionnya. dengan matang ya. Betul sekali. Oke, terima kasih sekali lagi. Dan tentunya sampai di sini juga ya. Betul. Obrolan seru kita. Dan aku Dosen pamit. Aku Siska juga pamit. Sampai ketemu lagi di Bicara UMKM selanjutnya.